Bukan kali pertama sebetulnya Maghrib jadi objek inspirasi bagi pembuat film horor lokal, pendek maupun panjang. Ada Jai Langkung Sandekala yang tahun lalu juga memboyong tema yang serupa, di mana senja ditampilkan nggak lagi sebagai latar belakang yang indah, tapi justru momok menyeramkan karena penanda bagi penghuni alam seberang untuk berkeliaran katanya. Halo Sobat Kripik. Balik lagi masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Yang kali ini akan mereview film garapannya Siddhartha Tata, debut penyutradaraannya, yaitu film horor berjudul Waktu Maghrib. Mungkin kedekatan kultur mistis sewaktu matahari tenggelam dengan masyarakat di Indonesia jadi salah satu penyebab kenapa Maghrib kemudian sering banget disebut-sebut dalam judul maupun cerita film horor. Bahkan sejak kecil kita itu udah diperkenalkan dengan beragam kisah, larangan, pamali, ataupun mitos-mitos yang berkaitan dengan Maghrib, termasuk katanya bakalan diculik sama Wewe Gombel. Cerita yang terdengar akrab tentu saja bagaikan jalan pintas dalam tanda kutip. Sebuah jalan pintas terbaik nggak cuma bagi si penulis, tetapi juga untuk filmnya sendiri, karena akan lebih mudah mengajak orang Indonesia untuk nonton sesuatu yang terdengar familiar, yang dari judulnya saja gampang untuk dipahami. Sayangnya Waktu Maghrib justru kelihatan kesulitan untuk mengembangkan kisah yang bisa dibilang familiar menjadi sebuah tontonan horor yang segar. Padahal pada paruh awal, terutama di 20 menit pertama, penceritaannya itu sudah berada di jalur yang benar, jalur yang tepat menurut gue. Lewat niat untuk mengenalkan tidak hanya karakternya, tetapi juga tempat yang mereka tinggali, yakni sebuah desa kecil di daerah Wono Asri. Karena biasanya tuh kebanyakan film horor akan memangkas itu semua. Gak perlu yang namanya pengenalan karakter atau setting tempat, dan malah tancap gas memulai sekuen menakut-nakuti, walaupun orang-orang di dalam filmnya itu baru sampai rumah dan belum sempat berak sekalipun. Di Waktu Maghrib, setidaknya kita diberikan harapan kalau film garapannya Siddhartha Tata ini bakalan berbeda dari horor lokal lainnya yang sudah lebih dulu tayang. Meski desanya terpencil, namun diperlihatkan tuh ada kehidupan. Bukan kampung yang direkayasa paksa supaya menyeramkan, sampai penduduknya kayak ketinggalan diajak masuk ke dalam adegan. Ketika kehidupan desanya telah ditunjukkan bersama para penghuninya, termasuk juga memperkenalkan karakter manusia dan non-manusianya, Waktu Maghrib lalu memulai melepas satu persatu misteri, penampakan, serta terornya secara acak-acakan di paruh kedua. Seakan-akan skenarionya itu memang belum matang, jadi beberapa adegan diasumsikan seperti di treatment seperti ngegoreng tahu bulat. Dalam artian diselipkan dadakan pada saat pengambilan gambar, terutama bagian penampakannya. Tak hanya menampilkan trik jumpscare yang menurut gua itu usang, karena sudah sering banget digunakan oleh film-film horor lokal sebelumnya, tetapi juga Siddhartha Tata seolah nggak paham proses membuat sebuah penampakan yang efektif dan beneran menakutkan. Semua perlakuan jumpscare di Waktu Maghrib bisa dibilang melelahkan, karena penonton kayak dipaksa untuk diarahkan. Ini loh adegan jumpscare, ini loh bakal ada adegan mengagetkan, ini loh bakal setannya bakal keluar,
Seperti itu setiap kali latar belakang musiknya mulai dang deng dong berlebihan. Padahal waktu maghrib bisa saja memangkas jump scare yang menyakitkan kedua telinga tersebut dan mengalihkan kengeriannya pada teror minimalis entitas gaib seperti diperlihatkan di awal durasi. Memanfaatkan atmosfer dusun yang sebenarnya sudah menyeramkan apa adanya. Siddhartha Tata sudah mampu tuh bikin penonton merinding tanpa harus memasukkan kemunculan dedemitnya yang norak. Ditambah misteri kematian tragis penduduknya yang nantinya ditandemkan dengan anak-anak kerasukan jin. Waktu maghrib buat gue cukup horor walaupun hanya bergantung pada momen bocah kesetanan membawa celurit mengejar warga kampung. Karena menurut gue adegan seperti itu malah terlihat relevan dengan horor di dunia sebenarnya, di mana sekarang banyak anak-anak yang berkelakuan dakjal, random tuh bacok-bacokin orang yang cuma lewat di depannya. Namun sayangnya sekali lagi waktu maghrib menganggap film horor ya harus mutlak ada jump scare. Ya sah-sah aja sih kalau apabila digarap dengan proper, dengan layak. Tapi ini justru sebaliknya. Yap, cukup disayangkan memang waktu maghrib lagi-lagi horor yang sangat-sangat bergantung dengan penampakan yang sangat memekakkan telinga. Ya, memekakkan telinga alias berisik banget. Setiap kali ada penampakan itu kita didorong-dorong yang penonton tuh diperlakukan seakan-akan gak tahu kalau bakal ada jump scare. Jadi didorong-dorong dengan musik scoring yang berlebihan. Dang deng dong. Padahal itu adegan cuma memperlihatkan misalnya pulpen. Ada karakter yang melihat pulpen tapi dengan musik scoring dang deng dong berlebihan. Habis itu setannya muncul. Gede layar dan berisik, mangap mukanya, acak-acakan. Padahal menurut gue waktu maghrib tanpa penampakan pun akan menyeramkan, tapi filmnya seakan tidak percaya diri dengan materinya sendiri. Itu sih yang gue lihat. Jadi kayak percuma aja sudah dibangun atmosfer desa yang ini desanya benar-benar gak ditampilkan, justru gak ditampilkan dipaksa menyeramkan gitu. Sudah terlihat apa adanya tapi sudah bisa mendukung nuansa mengerikan, atmosfer menyeramkannya itu dapat lah menurut gue. Terus juga acting anak-anaknya ketika kesurupan jin itu sudah maksimal banget menurut gue lagi-lagi. Tapi kenapa harus bikin penampakan yang justru bikin otak jadi pegal? Karena ya sekali lagi penampakannya itu melelahkan, justru bikin kita tuh melelahkan. Padahal film belum sampai setengahnya kita udah dikasih beberapa penampakan yang repetitif. Ya sekali dua kali nggak apa-apa lah, ini mah kayak berkali-kali gitu. Tujuannya ya cuma buat ngagetin sepintas aja, sekilas. Ya habis itu kayak nggak ada apa-apa lagi. Ya sangat disayangkan sih, lagi-lagi dikecewakan dengan film horor yang treatmentnya bergantung banget sama penampakan. Yang mau nonton silahkan waktu maghrib, siapa tahu penasaran kayak apa. Karena ya sekali lagi gue salut sih sama departemen actingnya, tapi tidak dengan cara menakut-nakutinya. Thank you yang sudah mau mendengarkan podcast Kripik Film episode review waktu maghrib ini. Sampai ketemu di podcast
berikutnya di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa kalau yang dengerin di YouTube, like, komen, dan subscribe. Yang dengerin di Spotify juga terima kasih. Jangan lupa di follow juga Spotify-nya. Gue Rangga, thank you, ciao.